Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para peserta program tadribat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komentar teori huruf H. Perhatikan penjudulannya. Al-Ha'u, huruf H. Nah, perhatikan ya, H ada hamzah yang disukun ya, dan juga panjang ya, ada coret panjangnya, itu berarti 2 ayunan ya panjangnya. Kemudian selanjutnya makhrajnya pangkal tenggorokan paling dalam. Nah, perhatikan ya, tenggorokan paling dalam, karena dia termasuk huruf H ini adalah kelompok daripada atau lakopnya disebut dengan halqiyah, tenggorokan ya. Yang mana tenggorokan ini dibagi menjadi 3, yaitu 2 di bawah hurufnya, 2 di tengah, dan 2 di atas. 2 yang di bawah itu adalah hamzah dan huruf H, paling bawah ya, paling dalam hurufnya ini. Tenggorokan paling dalam, hamzah dan huruf H. Kemudian 2 di tengah nanti adalah huruf H dan huruf Ain. Nah, kemudian 2 di atas, tenggorokan yang di atas adalah Kha dan huruf Ghain. Untuk huruf hamzah ini, karena dia sama dengan huruf H, bedanya adalah hamzah ini katup suaranya ketika dia disukunkan, katup suaranya akan sedikit akan tertutup ya, akan lebih menyempit. Nah, seperti itu contohnya. Tapi kalau hanya huruf H, katup suaranya terbuka sedikit ketika diwakufkan. Contohnya ya. Itu saja bedanya. Untuk dari sudut pandang bunyi pangkal tenggorokan paling dalamnya ya, itu sudut pandang di situnya. Selanjutnya, makhrajnya pangkal tenggorokan paling dalam. Sifatnya HRI3. Ingat ya, sifatnya adalah HRI3. Hamas, mengalirnya nafas. Rakhawah, mengalirnya suara. Ingat ya, HR itu sifat utamanya, sehingga huruf ini akan menghabiskan nafas kita. Maka apabila bacaan yang bertasdid nanti ketika panjang ya, menghabiskan nafas, sebaiknya potong di tengah nanti. Selanjutnya, istifal, turunnya pangkal lidah. Nah, itu I3 ya. Maksud daripada I3 itu adalah istifal, turunnya pangkal lidah. Infitah, terpisahnya lidah bagian depan dari langit-langit. Kemudian ismat, berat diucapkan. Perhatikan ya, I3 tadi adalah istifal, ini namanya istifal, turun ke bawah. Kemudian infitah, ini infitah namanya ya, antara atas dan bawah ini terpisah. Kemudian ismat, ismat ini berat diucapkan, bahasa Banjarnya itu istilah mengucapkannya, bukan idlaq, bukan ringan. Kalau ringan itu tanpa istilah kau aja mengucapkannya. Kalau ini istilah, bahasa Banjarnya istilah mengucapkannya. Baik, perhatikan selanjutnya. Untuk nazam jazariyahnya adalah sebagai berikut. Summa li aqsal halki hamzun ha'u. Kemudian untuk tenggorokan yang paling dalam adalah huruf hamzah dan huruf H. Kesalahan yang terjadi saat melafalkan H: 1. Menebalkannya. Contohnya, example, an-nahor. An-nahor, salah, bukan nahor tapi an-nahar. Nahar ya, haknya tetap dibuka ya, bukan ditebalkan. Nahar, seperti itu. Kemudian ini hu-nya Allah itu dibacanya tebal. Allahu, nah, baca tebal. Seharusnya Allahu, hu, nah, gitu saja ya, diwakafkan Allah, seperti itu. Kemudian yang kedua, menghilangkan sifat rakhawahnya. Perhatikan ya, jangan sampai hilang sifat rakhawahnya. Example, contoh yang salah.
ihdina, ihdina, ihdina. Itu namanya syiddah, tertahannya suara. Sementara sifatnya huruf H ini adalah salah satu utamanya adalah rokhawah, jangan sampai hilang. Jadi diucapkan ihdina, alirkan suaranya. Ihdina, seperti itu. Kemudian menyamarkan suaranya, tidak jelas yang mana ha, yang mana ha, tidak jelas. Wasabbih hulailan, wasabbih hulailan, tidak jelas. Seharusnya harus jelas itu antara dua huruf itu. Wasabbih hulailan, karena makhrajnya beda. Kalau ha itu di tengah-tengah tenggorokan, sedangkan ha itu di tenggorokan paling dalam. Wasabbih hulaila. Nah, seperti itu ya. Kemudian lagi contoh yang salah, example. Jibahuhum, jibahuhum, tidak jelas. Humnya itu tidak jelas. Sama-samar. Apakah ha atau ha? Nah, itu tidak jelas. Seharusnya dijelaskan ha-nya, yaitu tenggorokan paling dalam. Istilah bahasa Banjarnya mengucapkannya ya. Jibahuhum. Nah, seperti itu. Jibahuhum. Atau bahasa Indonesianya dengan tenaga sedikit mengucapkan ha itu. Baik, selanjutnya yang keempat, melafalkannya dengan lemah saat waqaf. Lemah saat waqaf. Fa'alu, fa'alu, lemah. Seharusnya kuat. Fa'alu, sehingga timbul sifat rokhawahnya. Fa'alu, seperti itu. Kemudian mengubahnya dengan alif saat waqaf. Example, contoh yang salah. Malia. Nah, malia. Seharusnya maliyah. Maliyah. Selanjutnya yang terakhir, mengalihkan suaranya ke dada. Contoh yang salah, example. Ihdina. Ihdina. Karena dia ingin mengalihkan suaranya ke dada sehingga bunyinya seperti itu. Seharusnya bukan di dada suaranya, tetapi di pangkal tenggorokan paling dalam. Ihdina. Ihdina, seperti itu. Demikian komentar teori huruf H dan contoh kesalahan yang terjadi saat melafalkan H. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.